Pesantren Al-Kanan dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada dalam suatu apapun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara penyuluhan pondok pesantren dalam mencegah COVID-19 di pondok pesantren Al-Kanan ini. Kedua kalinya selawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya jauh lama. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan doa, ketiga penyampaian materi, keempat tanya jawab, dan kelima penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan kita berdoa bersama sebelum acara dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Imbang Trihanegawati SKMMM sebagai petugas promos. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengelola Pondok Al-Kanan, yang saya hormati pengurus Pondok Al-Kanan, dan yang saya cintai, saya banggakan Mbak dan Mas yang cantik-cantik, santriwati di Pondok Al-Kanan. Langsung saja saya mulai ya untuk pagi hari ini. Bagaimana keadaannya, sehat? Saya berdiri saja ya. Ini Mas akan kami bagikan lebar ya. Nanti bisa dibaca sekilas lebar-lebar ini. Monggo Mbak, dokter dibagi Mbak. Mbak dokter. Ya. Dibaca lebarnya nanti. Ya, nanti sambil baca ini kita tolong didengarkan ya. Nanti silakan bertanya kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan. Ya, langsung ya. Lihat sini ya. Bersama cegah COVID di pondok pesantren oleh Imbang Trihanegawati. Langsung. Nah, Mbak dan Mas pernah mendengar coronavirus? Tiap hari ya. Nah, ini novel coronavirus yang sudah merebak di mana-mana. Gejala-gejalanya sudah pernah dengar? Belum? Nah, ini gejalanya ya, demam, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih lesu. Ya, ini gejala-gejalanya. Ya, ini baru gejala. Kemudian nanti ada pemeriksaan khusus. Ya, apakah orang dengan gejala ini bisa dianggap kena coronavirus? Ya, ya. Ini coronavirus, sudah tahu apa coronavirus itu? Sudah pernah dengar? Sudah? Sudah ya. Tapi marilah kita ulas lagi novel coronavirus atau COVID-19. Kenapa disebut COVID-19? Karena ditemukannya pada tahun 2019. Nah,
COVID-19 adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini berasal dari Cina. Siapa yang pernah ke Cina? Belum ya? Novel coronavirus merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS atau MERS. Ini biasanya yang di luar negeri itu atau dari Timur Tengah haji gitu ya, ada yang kena SARS atau MERS. Tadi gejala sudah, gejala klinis pencegahannya ini ada bermacam-macam ya. Nanti di level juga ada. Sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Di pondok sudah ada ya? Sudah dibiasakan? Sudah. Gunakan masker bila batuk atau pilek. Ya, sudah pakai masker di satu anak punya berapa? 3 ya, tak betah ganti ya. Dicuci dengan sabun ya. Begitu selesai dicuci dengan sabun. Konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah. Di pondok dikasih makan atau masak sendiri? Masak sendiri ya? Masak sendiri harus ada gizi seimbang. Tahu maksudnya gizi seimbang? Tahu. Apa gizi seimbang? 4 sehat 5 sempurna. Dulu 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang namanya gizi seimbang. Yaitu beraneka ragam maksudnya. Sekali makan satu piring itu ada karbohidratnya. Karbohidrat apa? Nasi, roti, mie, ya. Kemudian ada protein hewani apa? Telur, daging. Protein nabati apa? Tahu, tempe. Kemudian sayur kacang termasuk sayur, ya. Nah, itu terus susu. Kalau dulu susu 4 sehat 5 sempurna, sekarang susu tidak begitu penting ya, tapi air pun tidak apa-apa. Hati-hati kontak dengan hewan. Ya. Setelah memegang hewan harus apa? Cuci tangan. Rajin olahraga dan istirahat cukup. Ada kegiatan olahraga di pondok? Ada. Setiap hari apa? Senam pagi. Oke. Jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak. Tidak ada ya, pasti dimasak ya. Bila batuk, pilek dan sesak, nah, segera ke fasilitas kesehatan ya. Di sini ada Bu Bidan Desa ya. Bu Yayah tahu Bu Yayah? Bu Yayah ini yang kecil manis nih ya. Cara penularannya, 1, droplet. Droplet atau percikan ludah saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin. Ya hati-hati nek di pondok ya. Dimanapun saja lah ada orang nek batuk ada etika batuk nanti dilihat ya. Cara batuk itu gimana? Orang dibanter-banter lagi ya. Nah, percikan ludah. Kemudian kontak manusia. Kontak dengan orang yang terinfeksi ya. Salim makanya di sekarang ditunda dulu ya untuk saliman ya. Kontak objek menyentuh benda yang terkontaminasi oleh virus ya. Misalnya ada orang yang terkontaminasi virus corona, buka pintu, gagang pintu mungkin dipegang uang ya, bisa menularkan. Perbedaan mendasari ya tadi yang namanya virus corona itu gejalanya apa saja. Ini ada demam, batuk ya. Kemudian pernafasan cepat, dahak kental, anggota tubuh lemas, sinarek ini di ronsen, sinarek pada paru-paru ini ronsennya. Tapi kalau influenza hampir sama, tetapi tidak ada hasil ronsen, ya. Nah, ini flu biasa ini, tenggorokan tidak nyaman, tenggorokan sakit, bersin-bersin hampir sama, tetapi ada hal-hal yang berbeda. Protokol kesehatan bagi pondok, bagi pesantren dan pendidikan keagamaan. Nah, ini di sini ya. Ada olahraga tadi ya setiap hari apa? Pada pagi atau sore hari? Pagi. Sedang tidak belajar ya? Bukan untuk berolahraga di lapangan. Di sini di mana? Di depan pondok. Jelas ya. Dengan memakai masker jangan lupa. Olahraganya apa? Senam. Kemudian olahraga yang tidak bersentuhan langsung dengan orang lain ya. Bersentuhan, olahraga bersentuhan ya anak ya. Senam termasuk yang baik untuk dilakukan, tetap jaga jarak yang cukup antara satu dengan yang lainnya. Berapa meter? 2 meter. Ini ada 2 meter? Ada. Ini karena tempatnya kok, Dek.
Selain senam, pelaksanaan olahraga seperti lari boleh ya. Nah, berenang saat pandemi boleh tidak? Kalau bisa ditunda. Protokol kesehatan bagi pesantren lagi yang selanjutnya ibadah dan ritual keagamaan. Ini dilakukan boleh ya, tetap ya ibadah ya, dengan tetap memakai masker, menggunakan peralatan ibadah, ritual keagamaan pribadi yang dibersihkan secara rutin dan tidak saling pinjam meminjam peralatan ibadah. Sajadah rasa sile-silean. Betul? Betul, tidak usah sile-silean. Ya. Al-Quran rasa sile-silean. Menggunakan kitab suci pribadi sudah ya. Pengumpulan dana, misalnya ada kotak amal. Di sini ada kotak amal? Ada. Nah, sementara jangan dulu. Tapi boleh sama dikumpulkan aja ya. Cara digunakan adalah tanpa harus menyentuh media. Caranya meletakkan kotak atau media pengumpulan lain dari logam, kayu, atau jalan dengan mulut atau bukaan yang terbuka lebar di pintu keluar masuk rumah ibadah. Ya, cara menggunakannya, cara yang digunakan adalah cara tanpa harus menyentuh media misalnya. Petugas berkeliling membawa keranjang atau jala bergagap untuk mengumpulkan dana atau sumbangan. Jadi bawa kayak jolo, ya, tidak yang berbuat dari tadi ya, logam ya. Makan dan minum bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyiapkan makanan dengan memasak di dapur umum, di dapur bareng-bareng ya. Agar benar-benar memperhatikan kesehatan dan kebersihan dapur, peralatan masak, bahan-bahan makanan gizi, penyajian makanan dan peralatan makan. Yes, yang kayak wajan, yang dikurepin, esok dicuci dulu. Ya, harus digoreng aja langsung dipakai, tapi dicuci. Karena apa, Mbak Mas? Wadah dengan apa, Mbak Mas? Kencing tikus, ya, kencing cecak. Nah, ya, tidak pernah dicuci toh. Nah, sekarang dicuci dulu. Cuci. Oke, sip. Ya. Kenapa udah? Ya, santri alhamdulillah jelas. Tetap memperhatikan dan menjaga jarak saat antri makan maupun saat duduk makan. Ya. Dulu makannya diadai apa, Mbak Mas? Nah, sekarang masih. Pembiasaan menjaga kebersihan dan cuci tangan. Saat akan masuk ruang kelas, setiap orang harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai dengan ketentuan. Dengan berapa langkah, Mbak Mas? Berapa langkah WHO? 6 langkah. Ya. Nanti ada dari Mas Salyo mungkin ngasih 6 langkah ya. Kemudian diukur suhunya, ada termogan. Termogan tahu? Ada. Tembak, corong desa ditembak. Belum punya. Tadi ada loh. Pak Sopir dari ditembak nih. Barangnya ya, ditembak. Wajib cuci tangan. Suhunya ya tidak boleh lebih dari 37. Ya, tidak boleh masuk di pondok kalau ada orang luar. Suhunya lebih dari 37. Ya. Kalau kan ada segera menghubungi bidan desa. Ya. Atau dirujuk di puskesmas. Wajib cuci tangan dan yang diukur suhu tubuh saat apa? Akan masuk ruang makan. Di sini belum ya. Ruang makannya kan di kamar masing-masing ya? Apa ada ruang makan di sini? Ada. Nah, berarti harus diukur suhunya. Gitu ya. Setelah selesai istirahat siang. Nah, istirahat bulan-bulan betul. Ibu ngaji ya? Saat akan mulai belajar kembali, saat akan masuk ruang pustaka, ada ruang pustaka? Enggak ya, enggak sekolah ya. Nah, ini sekarang terakhirnya nih, menunda kebiasaan mencium tangan atau berjabat tangan. Ini masih ada kebiasaan mencium tangan punya Pak Yai? Ditunda. Nanti boleh lagi kok. Ya, kalau alhamdulillah moga-moga aman ya.
berjabat tangan ditunda dulu ya. Penyiapan fasilitas asrama. Nih, pesantren dan pendidikan agama harus terus-menerus berusaha untuk meningkatkan asrama semakin ideal. Sekarang kamar berapa penghuni? Enggak. Sak kamarnya berapa meter? Berapa meter? 4 kali 4? Belum ya? 6 kali 4 untuk 20 orang ya? Seluruh fasilitas diperhatikan ya. Sudah pernah disemprot dengan? Berapa hari sekali disemprot? 1 minggu. Oke, ada poinnya itu ya. Ada semprotannya. Kemudian menerima tamu harus dibatasi jelas-jelas. Dia tidak bebas ya menerima tamu di sini ya. Diperbolehkan hanya orang tua atau saudara kandung yang benar-benar punya kepentingan mendesak untuk bertemu. Nah, boten lewat HP boleh? Boleh pakai HP? Tidak boleh. HP-nya pondok penting ya, berarti ya. Hanya diterima di ruang penerimaan tamu melalui protokol kesehatan yang ditetapkan, seperti CTPS dengan air mengalir, mengukur suhu dengan termogan, menggunakan masker dan jaga jarak. Setelah tamu pulang, yang menerima tamu harus dicek kembali kesehatannya saat itu juga dan dilanjutkan pengecekan ulang keesokan harinya. Ya. Nih ada etika batuk ya, gunakan masker ya. Tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam kalau batuk begini. Ya. Tutup mulut dan hidung dengan tisu. Kalau tidak pakai masker ditutup. Tisunya dibuang di tempat sampah ya. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, ini jelas ya. Nah, 5 waktu penting cuci tangan. Saat apa sebelum makan ya, cuci tangan sebelum makan, sesudah buang air besar, buang air kecil, menceboi adik misalnya di rumah ya, di pondok udah ada ya. Sebelum menyiapkan makanan ini, Mbak dan Mas nek masak selalu cuci tangan dulu. Oke? Ini kalau di rumah ya, ibu nggih, sebelum kalau punya adik sebelum menyusui ya, memegang bayi. Setelah beraktivitas memegang hewan ya, kucing ya, setelah memegang kucing silakan cuci tangan. Ini ada 6 langkahnya, germas ya. Pernah dengar germas? Belum pernah? Gerakan masyarakat hidup sehat ya, itu ada nanti dari germas mas. Tidak ada. Bu. Nih cuci tangannya, ya. Nanti cuci tangan. Dipraktekkan berarti cuci tangan. Nanti praktekkan saja ya. Ini jaga kebersihan masjid dan musola dari COVID ya. Ini bisa dibaca di level kalau ada nanti ya, dibaca-baca. Nih lindungi. Oke. Ada pertanyaan Mbak dan Mas, silahkan tanya berkaitan dengan yang ada di sini di pondok. Silahkan tanya. Oke. Mas siapa Mas? Mas Lutfi. Katanya kan habis pegang kucing itu disuruh cuci tangan Bu. Apakah kucing mengandung COVID Bu? Nih, cuci tangan itu tidak hanya karena COVID ya. Sebelum ada COVID pun habis pegang kucing kan ya, ada kucing yang di kandang ya, ada kucing yang liar ya. Kucing liar bahan bloso-bloso ya di tempat di tanah. Nah, ini kan tidak tahu nih bahan bloso kena apa orang. Nah, makanya setelah pegang hewan apapun harus cuci tangan, tidak dalam rangka COVID saja. Dulu belum ada COVID juga harus cuci tangan. Apalagi sekarang ada COVID, semakin gencar ya, ada 3M plus yang harus diterapkan. Apa 1M1? Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. M yang kedua memakai masker. M yang ketiga menjaga jarak. Mas Lutfi, satu lagi. Mbak saya Mas beneran. Mbak siapa? Mbak Ana. Biasanya kan itu Bu, ada orang yang kena COVID cuman tanpa gejala. Itu maksudnya gimana Bu? Ya.
Itu kalau dalam bahasa medis namanya OTG, orang tanpa gejala. Bisa, ya. Gini, misalnya saya sehat, mam doyan, ya, makan soka, ya sehat. Tetapi pas di rapid, ada namanya rapid test, ya. Jadi diambil darahnya, terus dites dengan rapid kecepatan, langsung ada 2 strep di situ, namanya reaktif. Jadi orangnya sehat tapi waktu dites rapid itu muncul ada 2 strep. Padahal sehat, tapi dia reaktif. Mungkin daya tahan orang tersebut pas tidak fit. Pas pilek itu kalau di rapid bisa juga positif. Reaktif bahasanya. Namanya OTG, orang tanpa gejala. Siapapun ini namanya OTG. Saya, mbak ini masa bisa namanya orang tanpa gejala. Ya, itu orang tanpa gejala. Aku dicegah orang tanpa gejala, lu ini tanpa gejala, bilang ya tanpa gejala. Sekali lagi, Mas siapa Mas? Mas? Mas Sofi? Ya, Mas. Apakah orang meninggal yang positif COVID-19 di dalam tubuhnya itu masih ada virusnya? Ya. Orang yang meninggal karena COVID, apakah di dalam setelah dimakamkan orang tersebut masih? Nah, tidak, ya. Jadi orang yang meninggal, ya, setelah meninggal, virusnya ikut meninggal. Ya Pak Dokter, ya, secara medis, ya Mbak. Orang meninggal yang COVID kan positif COVID, meninggal kan ikut meninggal virusnya. Tidak mengandung virus sudah, ya, kalau sudah meninggal, ya. Ya, makanya di pemakaman kadang kan dicegah. Ya, ditakutkan itu air liurnya, mungkin ada air liur ya Mbak, ya, ada lendir-lendir yang masih tersisa. Nah, itu. Oke. Jadi di cegah mungkin ada lendir yang tersisa, nanti tangan megang. Nah, nanti kita pegang muka, pegang mata. Nah, nanti kan tadi karena percikan-percikan tadi, ya. Lagi yang dikhawatirkan percikannya, ya, penularan lewat percikan kuda. Lagi Mas? Ada Bu. Ya. Misal ada orang yang kena corona, kan bisa menular dengan apa mau? Atau memegang itu bisa. Kalau ya itu kalau memang itu positif orang itu corona, berapa lama virus itu bertahan di pintu tersebut? Menanam itu. Di tempat yang dingin di AC, ya, tidak kena sinar matahari, kuman bertahan sampai 2 harian ya Pak, ya, 2 harian Mas. Ya, jadi tapi kalau kena panas, ya, makanya kita semua itu disuruh olahraga kan biar kena panas, ya, kena sinar matahari. Ya, jadi virus itu akan mati karena sinar matahari. Ya, jadi makanya ada kasur ditokno, dipanasno, ada uang dipanaskan dengan sinar matahari, ya. Jadi kuman itu di tempat lembab, di tempat tertutup seperti ini, ya, tidak ada udara, tidak ada tempat terbuka, kita ngomong tanpa masker. Nah, ini percikan-percikan ini sudah jadi dengan hirup, ya, bisa ketularan kena virus corona. Apabila orang tersebut tanpa gejala seperti saya misalnya ngomong tanpa masker, Mbak dan Mbak ini juga tidak pakai masker, begitu daya tahan tubuh Mbak dan Mas tidak sehat, bisa ke oke, kan tidak kelihatan COVID itu, OTG kan tidak kelihatan. Nek kalau nek ketok COVID ini irungnya kok aboh, ya tidak orang kuang kena COVID. Nah kok ngerti kena COVID? Itu irungnya aboh, ya. Nah, kalau COVID kan tidak kelihatan karena virus. Cukup, Mbak? Oke, Mbak. Tadi saya baca pada materi yang dijelaskan itu belum ada vaksin Bu katanya. Oke. Nah, Ini yang mana, Mbak? enggak, yang sebelumnya yang awal pertama.
ya perkembangan ilmu, COVID ini kan tahun 2019 dengan berjalannya waktu, ya. Mau kok dumati kabeh, mau kok dumati karena COVID banyak. Akhirnya ilmuwan itu peneliti bekerja supaya orang yang kena COVID itu bisa dicegah dengan apa? Kan tidak bisa diobati, bisanya dicegah, bisa dengan divaksinasi. Perkembangan ilmu akhirnya ada penelitian sehingga bisa ada vaksinasi. Nanti ke depan insya Allah bulan November ya, ini akan ada vaksinasi kalau memang jadi ya. Jadi ini kalau ada pendataan akan ada vaksinasi umur 18 tahun sampai umur 59 ya. Nah, gitu ya. Jadi perkembangan ilmu kan orang Indonesia ya pinter-pinter. Jadi orang ayahnya kok dumati pirang-pirang karena COVID, piye dene berupaya orang peneliti sehingga supaya bisa dicegah dengan apa? Dengan divaksin tadi. Ya, orang terus pasrah blok dumati tidak. Ilmuwan berpikir supaya bisa dicegah masyarakat supaya tidak kena COVID dengan cara protokol kesehatan yang betul, ya. N3M, mencegah dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun. Kemudian jangan lupa berdoa utama berdoa juga. Kemudian pola makan yang betul, gizi seimbang. Jangan stres. Ya, ning pondok misalnya kok ngapal stres aku. Ya, wis ora kurang tidur, pola makannya orang begitu maksimal teratur. Nah, bisa kena orang kancane teko orang maskeran ya padha kesoe, nah bisa kena. Ya, yang terpenting jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan. Siap? Siapkah? Siap. Ya. Santri di Pondok Al-Hanan pasti siap. Ya, Pak Yai dan Bu Nyai sepakat untuk mencegah COVID di Pondok Al-Hanan. Cukup? Cukup ya? Cukup. Terima kasih atas perhatiannya Mbak dan Mas. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi pribadi dan bagi masyarakat di sekitarnya di Purwokerto. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.